Saya sangat sedih sekali dan menangis mempunyai presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan, tapi tidak boleh. Tegas saya bilang, Ahmad Dhani itu adalah Gus Durian yang durhaka, yang mengkhianati perjuangan Gus Dur. Karena kalau kita lihat tingkah lakunya Ahmad Dhani belakangan ini, itu bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Atau malah sekarang Ahmad Dhani itu berkoalisi dengan kelompok-kelompok garis keras, ya, yang sebelumnya itu menyerang Gus Dur, FPI lah saya sebut. Bagaimana dulu Ahmad Dhani nangis-nangis datang Gus Dur minta perlindungan, nangis-nangis ke Banser minta perlindungan. Bagaimana dulu Ahmad Dhani nangis-nangis datang Gus Dur minta perlindungan, nangis-nangis ke Banser minta perlindungan. Kontroversi muncul dari judul album Laskar Cinta Sendiri. Kontroversi kali ini melibatkan Front Pembela Islam atau FPI. Perseteruan ini terjadi antara Dewa 19 khususnya Ahmad Dhani dengan Ormas Front Pembela Islam atau FPI, ketika seorang pelapor menganggap logo menyerupai kaligrafi yang berada di tengah panggung tersebut diinjak-injak personil Dewa saat tampil secara live. Pelapor menganggap hal tersebut adalah suatu penistaan terhadap nilai-nilai Islam. Permasalahan juga berlanjut pada penuntutan untuk digantinya sampul album Laskar Cinta tersebut. Ahmad Dhani berupaya mencari masukan. Gus Dur dan ahli kaligrafi Didin Sirajuddin sepakat jika Ahmad Dhani tidak memiliki niatan untuk melecehkan agama Islam melalui logo tersebut, dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik. Tegas saya bilang, Ahmad Dhani itu adalah Gus Durian yang durhaka, yang mengkhianati perjuangan Gus Dur. Karena kalau kita lihat tingkah lakunya Ahmad Dhani belakangan ini, itu bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Atau malah sekarang Ahmad Dhani itu berkoalisi dengan kelompok-kelompok garis keras, ya, yang sebelumnya itu menyerang Gus Dur, FPI lah saya sebut. Kini berteman sama Rizik, lain dulu yang sekarang. Kalau dulu Ahmad Dhani fokus menjadi seorang musisi, saat ini ia sudah menjadi politisi. Kini pun ia berteman dengan Habib Rizik, orang yang dulu pernah mau menghajar dirinya. Kok sekarang itu bersama orang yang mengatakan Banser itu idiot, itu kan durhaka sekali itu kan, nggak pernah. Dulu yang belain dia siapa? Kalau bukan Gus Dur, kalau bukan Banser itu siapa? Waktu kasus karpet ya, kata ada tulisan Allah kemudian diinjak-injak kata. Rizik Sihab waktu itu marah besar dan sebagainya itu kan. Dan dia tuh minta perlindungan Gus Dur. Sekarang kok tingkah lakunya kok malah seperti itu kan? Itu orang durhaka itu. Dan itu lagi-lagi saya bilang, Ahmad Dhani sebagai musisi Dewa 19 ya saya suka. Tapi kalau dia sebagai katakanlah orang yang ngomong soal agama, ngomong soal politik, udah dia nggak ngerti apa-apa lah itu. Dia nggak tahu peta atau apa. Mungkin dia bilang, orang sudah diciptakan oleh Tuhan itu kan ada tempatnya masing-masing. Kalau keahlian dia itu ya musik, ya saya kira musik. Ya, ada sabda Nabi itu, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa. Kalau urusan itu diserahkan kepada bukan ahli, maka tunggu kehancuran. Ahmad Dhani itu kan ahlinya udahlah musik, gitu, naik tulis lagu, udah di situ aja lah gitu. Cari musisi baru yang bagus-bagus itu oke gitu. Gak usah lah dia ngomong politik, ngomong agama, atau sama kayak Nino Warisman. Dia artis, udahlah artis lah. Gak usah ngomong agama, gak usah. Kalau dilihat dari sejarah itu mungkin wajar kalau Ahmad Dhani ngaku-ngaku NU Gus Durian. Karena dia dulu memang bisa dianggap bersembunyi di balik ketiak NU ketika bermasalah dengan FPI. Tapi yang Dhani lupa adalah yang namanya Gus Durian itu orang-orang penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Para Gus Durian mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman. Yang kita lihat sekarang, apakah Dhani meneruskan pemikiran Gus Dur? Gus Dur nggak pernah mengajari orang untuk berkata yang nggak pantas. Contohnya perkataan Ahmad Dhani ketika orasi menuntut Ahok di penjara. Di saat itu yang dituntut adalah Ahok, tapi Dhani justru dianggap menghina Jokowi dalam orasinya. Gus Dur itu tidak pernah mengajari orang untuk melakukan makar, karena Gus Dur itu bapak bangsa yang menyuburkan nilai-nilai kebangsaan di tengah perbedaan. Para kaum minoritas itu nyaman di masa Gus Dur, karena Gus Dur nggak pernah takut orang menghina beliau yang memanusiakan manusia tanpa memandang suku dan agama. Dan yang harus Dhani ingat, Gus Dur itu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika ia dilengsarkan pun, ia terima dengan lapang dada, meskipun ratusan ribu orang sudah siap mati bertempur untuk beliau.
Sedangkan saat ini apakah Ahmad Dhani melakukan hal seperti yang dicontohkan oleh Gus Dur?